Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada. Harapan saya Anda dalam keadaan yang baik dan disertai oleh Tuhan, dan saudara bisa melakukan tugas dan tanggung jawab dengan penuh sukacita. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya ingin menyampaikan devotion yang doa saya memberkati Bapak Ibu dan kita semua. Ada sebuah pertanyaan yang bertanya begini, kenapa ada pandemi COVID-19?
Dan kalau ditanyakan dengan versi yang lain, kenapa? Saudara, pertanyaan yang salah akan membawa situasi yang melemahkan. Pertanyaan yang baik akan memberikan semangat. Karena itu kita perlu bertanya dengan pertanyaan yang benar. Seperti ini misalnya. Apa yang akan saya lakukan dalam situasi pandemi COVID-19 ini? Ini akan menggairahkan, menguatkan, men-trigger saya untuk do something. Bukan mundur, bukan menyerah, bukan ngambul dan patah semangat. Ya, Bapak Ibu Saudara, buatlah pertanyaan yang sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Kembali pertanyaan berikut. Pandemi COVID-19 ini, apakah disengaja? Apakah kebetulan? Apakah diizinkan Tuhan? Apa sebenarnya? Mana yang betul? Dan saya harus berpikir yang mana? Dan harus saya bersikap seperti apa? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya lebih memilih dan saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Di muka bumi ini tidak ada yang kebetulan. Bahkan seekor burung pipit pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Lebih lagi, sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Coba sudah tidur, bangun, pagi, cek di bantal berapa banyak helai rambut yang jatuh. Dan berapa miliar orang di muka bumi dalam kontrol Tuhan. Jadi ada Tuhan yang mengontrol semua aktivitas di muka bumi. Tuhan tahu itu. Jadi tidak ada yang kebetulan. Tuhan izinkan itu terjadi. Nah, sebenarnya Bapak Ibu Saudara, untuk apa sebenarnya Tuhan izinkan ini? Untuk tujuan apa? Saya percaya COVID pandemi ini Tuhan izinkan untuk orang yang percaya dan juga untuk orang yang belum percaya. Dan kita lihat apa yang firman Tuhan katakan mengenai hal ini. Dan bagaimana kita menghadapi atau bagaimana firman Tuhan menuntun kita dalam situasi seperti ini. Itu di Roma 5 ayat 3 sampai ke 5 saya akan bacakan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Alkitab berkatakan, atau firman Tuhan berkata, atau Tuhan inginkan waktu situasi yang tidak baik terjadi, Tuhan mau kita bermegah. Rejoice in the Lord. Ya, kita bermegah karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi selain rejoice dalam kesengsaraan, karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, menimbulkan satu kekuatan, menimbulkan endurance, menimbulkan ketahanan, artinya bertahan dalam situasi apapun. Harusnya seperti itu yang terjadi. Nah, apakah kita seperti itu? Atau kita menjadi marah, menjadi kecewa, menjadi putus asa, menjadi give up, menyerah. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk apa sebenarnya Tuhan berikan ini? Izinkan ini terjadi. Yang pertama, untuk orang percaya. Saya mau berkata seperti ini. Untuk orang-orang yang sudah percaya, itu Anda dan saya. Pandemi COVID-19 ini, kalau Tuhan izinkan, karena Tuhan izinkan ini, saya mengatakan ini, bahwa untuk situasi seperti inilah
Anda dan saya telah dipersiapkan oleh Tuhan. Sekali lagi, untuk situasi seperti inilah kita telah dipersiapkan. Apa maksudnya? Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak kagetan, tidak tiba-tiba. Semua direncanakan. Lihat aja kedatangan dia. 4.000 tahun sebelum dia datang, dipersiapkan semuanya. Tapi tiba-tiba ada yang bertanya, mana buktinya? Buktinya Yesus mau dilahirkan, hotel semua penuh. Karena event organizer-nya lupa booking hotel. No. Itu disengaja. Kenapa? Supaya Anda dan saya punya pengharapan. Dari mana yang kau datang, tidak menentukan masa depan. Yesus lahir di kandang, tapi dia jadi raja. Artinya, dari mana yang kau datang, tidak menentukan masa depan. Tapi apa yang kau percaya, itu yang menentukan masa depan. Dan apa yang kau lakukan. Ya, nah, kita sudah dipersiapkan. Bagaimana Tuhan persiapkan kita, Pak Dedi? Seperti apa itu? Tapi sudah, sebagai orang percaya, pernahkah Anda berdoa? Pernahkah Anda dan saya ke gereja? Pernahkah kita membaca firman Tuhan? Pernahkah kita datang ke kelompok-kelompok kecil? Kita memuji menyembah Tuhan. Minggu berikut kita datang lagi ke gereja. Kita berdoa lagi, kita menyembah Tuhan. Udah bertahun-tahun kita lakukan itu. Itu adalah, Bapak Ibu Saudara, itu yang saya maksud. Untuk situasi seperti inilah kita telah dipersiapkan oleh Tuhan. Kecuali kalau ibadah-ibadah kita, doa-doa kita, firman Tuhan yang kita baca, itu hanyalah sebuah upacara agama. Atau itu adalah hanya sebuah stempel untuk mensahkan bahwa saya orang percaya, saya orang Kristen. Tidak seperti itu, saudara. Seharusnya itu menjadi lifestyle kita, yang mengokohkan kita. Setiap kali kita berdoa, kita tahu bahwa ada Tuhan yang hidup. Setiap kali kita menyembah Tuhan, kepada Engkau-lah saya percaya. Setiap saya datang ke gereja menunjukkan bahwa saya bersandar penuh pada Engkau. Sehingga dalam situasi apapun yang kita hadapi, itu menjadi gaya hidup kita. Itu menjadi andalan kita. Karena itulah kita dipersiapkan jauh sebelum. Tuhan tidak kagetan. Karena kalau bukan pandemi COVID-19 ini, apa saja bisa terjadi dalam hidup kita. Situasi apa saja bisa terjadi. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan awal itu selalu biru. Langit selalu biru. Tapi yang Tuhan janjikan, Dia menyertai kita senantiasa. Lihat Abraham. Siapa yang ajak dia? Apakah maunya dia? Dah. Tuhan yang ajak dia. Tuhan yang ajak. Saya jadi ingat janda Elia disuruh pergi ke janda di Sarfat. Tuhan yang suruh ke sana. Tuhan persiapkan. Sepertinya tidak. Karena ketemu orang miskin, makannya tidak ada. Nah, sama Abraham, apa yang Abraham alami? Tuhan yang berikan janji kepada dia. Tapi tidak mulus semua, jangan. Tapi dalam kesengsaraan, dia bermegah. Di atas gunung, waktu dia membawa anak yang dipersembahkan, dia berkata, Jehovah Jireh. Dalam kesengsaraan, dia mengenal Tuhan. Allah yang menyediakan. Atau Jehovah Jireh. Musa, seorang yang dipanggil Tuhan. Dipercayakan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara. Membawa keluar bangsa Israel dari penjajahan. Tapi apa yang terjadi? Apa yang dia alami? Dia putus asa. Dia kecewa. Dia marah. Tapi Tuhan menyertai dia. Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Jadi situasi yang sulit itu bukan sesuatu yang uncontrol oleh Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi. Untuk kita berkatakan Jehovah Jireh. Untuk kita bermegah dalam situ. Yusuf, Tuhan yang datang dalam mimpinya. Matahari dan bulan sujud penyembah dia bersama 12 bintang. Tapi apa yang terjadi? Dia dibuang dalam sumur. Dijual jadi budak. Kemudian masuk penjara.
Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau bukan bukan pandemi COVID ini, kita pasti bisa mengalami hal yang lain. Karena ujian-ujian dalam hidup kita akan datang. Untuk apa? Untuk membuat kita bertumbuh, going to another level. Untuk lifestyle kita diperbaharui, direstore. Karena waktu Tuhan datang, kita disempurnakan. Tapi proses ini berjalan terus. Kita akan alami. Ya Bapak Ibu Saudara, berhenti marah, berhenti ngomel-ngomel, berhenti kecewa-kecewa, jangan menyerah, jangan ngambul Pak. Ya, orang Sunda itu udah bilang ngambul, pitu dia. Palese tua, sudah tua masih palese, sudah tua masih ngambul-ngambul. Nah, kita sudah diperlengkapi di situasi seperti ini. Untuk keadaan ini, Anda telah dipersiapkan. Amin. Ya sebagai orang percaya, kalau kita merasa iya ya, kok saya udah berdoa cari Tuhan selama ini kok sekarang kok saya jadi lemah. Nah, ini kesempatan. Berarti kalau kita masih hidup hari ini, kita masih diberi kesempatan memperbaiki apa yang selama ini mungkin keliru kita bangun. Mungkin kita hanya stempel agama, mungkin kita hanya upacara agama, tapi mulai hari ini kita bisa start new things. Setiap mencari Tuhan, berakar dalam Dia. Kita berdoa, dikokohkan dalam Dia. Baca firman, dikuatkan jadi pegangan dalam hidup kita. Untuk apapun di depan kita. Amen. Dan yang berikut, pandemi COVID-19 ini untuk siapa? Selain untuk orang percaya, juga untuk orang yang belum percaya. Kalau Anda belum percaya Tuhan, pandemi COVID-19 ini sebenarnya untuk Anda membuka mata Anda. Anda lihat, orang kaya, orang miskin, pejabat, hamba Tuhan, orang yang punya posisi, orang miskin, orang kaya, dokter sekalipun, ilmiawan sekalipun, mereka mengalami hal yang sama. Artinya tidak ada yang bisa diandalkan. Seorang presiden direktur bank di Spanyol, waktu meninggal anaknya berkata, saya melihat papa saya menjelang kematiannya, untuk bernapas, menerima oksigen yang gratis saja dia nggak bisa. Padahal punya harta yang begitu banyak di rumah. Kami punya banyak harta, tapi kita tidak bisa bahkan untuk bernapas. Artinya apa? Ada sesuatu yang lebih kuat yang kita butuhkan dari kekuatan manusia, yaitu Tuhan. Kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Kita perlu Tuhan untuk menolong kita. Kita perlu Tuhan untuk membantu kita. Kita perlu Tuhan untuk menerobos situasi-situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mau kita berjalan dalam kemenangan demi kemenangan setiap hari. Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan saudara, Anda butuh Tuhan. Anda perlu Tuhan. Ya, Hotman Paris, kita tahu pengacara kondang. Dalam situasi ini dia unggah foto dia sedang berjemuran sambil tunjukkan mobilnya yang harganya MM-an. Dia berkata, ini nggak ada gunanya semua, diparkir doang, nggak bisa kemana-mana. Jadi dalam keadaan pandemi COVID-19 ini membuka mata kita bahwa kita perlu Tuhan. Sudah lihat dalam situasi seperti ini, Tuhan tetap pegang kendali semua. Matahari masih terbit, bumi masih berputar mengelilingi matahari, selama berputar di sumbu. Siapa yang ngatur? Tuhan yang ngatur. Jadi pandemi COVID-19 ini harusnya sudah cukup untuk membuka mata kita. Bagi Anda yang belum percaya Tuhan, ini kesempatan. Waktu Anda untuk berkata, aku perlu sesuatu yang lebih dari yang dimiliki manusia, yaitu Tuhan. God, Lord. Amen. Berhenti ngomel, berhenti pitu, paling setua, berhenti ngambul-ngambul, berhenti ngomel-ngomel, tapi datang kepada Tuhan. Amin. Mari tundukkan kepala. Bapa dalam nama Yesus,
Sungguh aku berdoa, pertama untuk bagi kami orang-orang percaya. Kalau kami selama ini, mungkin ada yang berkata, Tuhan ampuni aku Tuhan, selama ini aku hanya agamawi, aku hanya datang ke gereja hanya sebagai stempel agama, sebagai upacara agama. Tapi aku bertobat dan mulai hari ini aku mau sungguh-sungguh. Aku datang cari Tuhan, aku baca firman Tuhan, biar itu mengenjak dalam hidupku menjadi kekuatan. Waktu saya mencari Engkau, menyembah Engkau, biar saya terhubung dengan surga. Sehingga apapun yang saya hadapi, mungkin yang lebih parah dari COVID-19, saya tahu bahwa saya sudah dipersiapkan untuk situasi seperti ini. Bapa di surga, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kau dengar setiap doa kami Tuhan. Dan yang kedua, aku berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang mendengarkan devotion ini, tapi mereka belum percaya pada Engkau. Aku berdoa, aku katakan pada setiap Anda, ini waktunya Anda membuka mata Anda, bahwa Anda perlu lebih daripada kekuatan manusia, lebih dari apa yang bisa diandalkan manusia, lebih daripada posisi, jabatan, kekayaan. Anda perlu Tuhan, Lord God, yang hidup itu, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat, yang menggaranti hidup kita. Kalau itu Engkau yang berkata seperti itu, saya perlu Tuhan. Mari berdoa bersama dengan saya. Taruh tangan di dalam. Katakan, Tuhan Yesus Kristus, ampuni dosa saya. Saya berdosa. Dan saya buka hati saya. Saya undang Engkau Yesus masuk dalam hati saya menjadi Tuhan dan Juru Selamat untuk seumur hidup saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa Tuhan, berkati setiap kami yang mendengarkan ini Tuhan. Dalam nama Yesus, aku panggil berkat dari utara, timur, selatan, dan barat, mendatangi anak-anak, mendatangi umatmu. Berkati, tandain kami, orang-orang yang pantas diberkati. Berkati apa yang sedang kami kerjakan. Dan biarlah situasi ini, kami bertanya kepada Engkau, apa yang harus saya lakukan dalam situasi seperti ini. Dan biarlah inspiring kami Tuhan, inspire kami Tuhan, dengan kekuatan dan kebenaran Tuhan. Diberkatilah Engkau, di dalam nama Yesus. Amin.